Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita analisa Jumat 7 bulan 6 jam 10.30. Nggak akan lama, sebentar lagi mau sholat Jumat. Jadi perintian dari yang sedang terjadi pada cryptocurrency pada hari Jumat. Untuk lanjutan video sebelumnya, yaitu saya bilang yuk bisa yuk kalau market lagi bullish. Hal itu masih berlaku sampai sekarang, market masih sangat bullish. Hitungannya tertera waktu itu kita upload harga kisaran di 68 kalau nggak salah, kisaran di area 3 Juni ya. 3 Juni kita upload atau maybe at 4, I don't remember the exact time. Tapi kita dalam keadaan continuation uptrend yang terjadi sejak dari 1 Mei 2024 yang sudah ditulis per saat itu di Instagram kalau kita sudah masuk ke dalam fear mongering, di mana orang-orang sudah banyak yang berbicara kalau misalkan cryptocurrency terutama BTC akan turun ke level 52. How can people say that cryptocurrency ultimately BTC is going to 52 is out of my reach? Dari mana datanya mereka bisa bilang kalau misalkan BTC bisa masuk ke level 52 pada saat harga masih di level 59? Harusnya mereka tidak melihat seperti itu. Mereka harusnya melihat ke level area support terdekat, belum melihat area support yang paling lebih bawah daripada itu. Dikarenakan kita harus melihat dalam trading itu adalah incremental, step by step. Nggak bisa kita langsung loncat. Kalau misalnya kita bilang harga masih di 73, kita juga nggak bisa bilang harga akan turun ke 56. Dia harus turun ke area the nearest support area sebelum dia bisa turun ke area support berikutnya di 56-57 ini. Saat harga kembali turun dari 73, saya bilang harga akan bisa kembali ke level 69, di mana level itu akan menjadi level area support setelah dia harga menyentuh harga 74 di sini. Setelah di sini terbukti harga 69 tidak terlalu kuat, harga continuation downtrend dan akan mengenai level support di 64. Terkena, akhirnya ada retracement, terkena lagi area resistance, akhirnya ada pertukaran antara harga menjadi continuation bowling parknya lebih dikuasai, market dikuasai oleh bearish, oleh bear. Oke, kita kembali ke recent event, di mana kita masuk ke area dari sejak 1 Mei kita sudah ada tanda continuation. Dan kalau misalkan dalam daily kita masih melihat adanya kita di area accumulation, atau misalkan masih di area accumulation or distribution pace yang bisa terlihat dari area sideways yang cukup panjang yang terjadi dari bulan awal Maret hingga sekarang Juni. Berarti berapa bulan? Kurang lebih terjadi sudah 93 bulan. Apabila kita melihat pergerakan yang cukup sama, yaitu BNB, pergerakannya kita mengalami adanya continuation selama 83 hari dan adanya continuation. BNB saya sudah melakukan pembelian pada 63, di mana dia breakout dari garis hijau di sini. 63, dia breakout dari atas level H tertinggi di sini 63. Yang di sini 63, yaitu satu kali dia keluar failed, retest lagi, dia kembali lagi mengenai area level resistance di sini, dia akhirnya ada pullback, akhirnya dia continuation, di sini ada penguatan. Saya melakukan pembelian di level garis ungu ini ya, berarti di kisaran 627. Walaupun saya berharap harga akan kembali ke area 612, ternyata tidak. Jadi saya cuma beli sedikit aja karena saya di sini juga beli sedikit aja. Untuk di sini dia masih ada tanda-tanda penguatan karena dia ada di area 693. Dan di area itu historically di sini adalah area all time high yang sebelumnya sudah ditembus oleh BNB dan sekarang dia berada di atasnya. Dan ini adalah candle ketiga setelah itu, masih ada tanda-tanda penguatan. Yang kita bisa lihat lagi, kita bisa lihat di XY terutama sebagai alat bantu kita. Ini ada di area support dan kemarin sudah ada area retrace dan kembali menjadi area support, masih dibuktikan. Kembali naik ke atas lagi dan di sini bikin higher high ya, relatif terhadap high yang di sini, lalu dia break
necknya break, dan itu menjadi suatu tanda kalau misalkan ini masih ada tanda penguatan untuk melanjutkan penurunan pada DXY. Untuk ZAU USD kita lihat sudah ada tanda penguatan di sini, di mana di sini bikin higher high, di sini adalah support. Kalau misalkan di sini adalah low terendahnya, lalu dia bikin higher high, berarti di sini new low-nya di sini. Kalau misalkan itu berarti kita bisa melihat ada ZAU USD akan melanjutkan pergerakan ke atas. Dengan yang seperti kita lihat perang masih belum selesai juga, berarti momentum untuk ZAU USD masih sangat tinggi. Kita kembali lagi kepada SPX 500 USD. SPX 500 USD telah melakukan continuation uptrendnya yang sangat kuat. Sebelumnya saya melihat adanya kenaikan yang cukup tinggi dan saya mengharapkan adanya downtrend. Akhirnya downtrend mengenai moving average 90 sebelum dia mendapatkan dorongan untuk meningkat lagi. Di sini adalah neckline one day OB-nya, di mana dia membuat higher high langsung dan dia kembali adanya downtrend di sini, lalu terbukti ini menjadi area yang kuat dan sekarang sudah membuat higher high. Jadi dengan dua data yang kita punya pada ZAU USD sedang naik dan kita memiliki SPX 500 yang sedang naik, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa cryptocurrency akan mengikuti dua pola hal yang sama. Jadi kita memiliki conviction yang tinggi untuk melakukan pembelian, jadi jangan takut. Tetap harus ada risk management, namun harus kita melihat secara global, kita melihat pergerakan secara global kita dalam keadaan yang tinggi. Komposit Indonesia dalam keadaan correction, which is very very dumb. Kenapa kita masih dalam keadaan correction pada one day? Dan really it's look horrible. Kita dalam keadaan sideways for the past 800 hari, berarti sudah lebih hampir 3 tahun kita dalam keadaan sideways, sedangkan SPX sudah melakukan pergerakan yang ekstrim untuk naiknya. Oke, sekian untuk itu. Kita lihat lagi USDT.D. USDT.D apa yang sedang terjadi pada USDT.D pada intraday-nya. Kemarin pada video terakhir saya bilang kalau misalnya ini merupakan area yang cukup baik karena kita dalam LTF supply, di mana USDT.D sedang mengalami area resistance, di mana LTF pada USDT.D dalam area resistance kita harus look area to buy at cryptocurrency, right? That's the whole point. Sekarang kita masuk ke dalam USDT.D dalam time frame 4 hour. What is going on? Kita melihat dari time frame yang lebih rendah pada 1 hour. Kita di sini melihat adanya support resistance flip di sini, yang sebelumnya di sini merupakan area adanya support, ya, menekan harga ke atas, tertekan pada high time frame supply yang di sini. Akhirnya harga drop down, retest pada level support sebelumnya, akhirnya menjadi area resistance. Harga membuat lower low, harga menaik lagi, harga membuat turun lagi, dan sekarang harga kembali kepada support resistance flip dan masih tertahan. Jadi harga baru saja fresh at 7 jam 3 pagi tadi pada waktu Indonesia Barat, kita tertahan pada support resistance flip, yang dimana artinya support resistance flip ini menyatakan kalau misalkan harga USDT.D belum siap untuk terbang lebih tinggi lagi. Ya, untuk USD.D harga masih belum siap terbang lebih tinggi lagi. Berarti kita bisa ambil edge pada saat ini, dan kita melihat moving average ya pada 1 hour kita masih dalam keadaan downtrend yang kuat, strong downtrend. Pada 4 hour kita juga melihat adanya strong downtrend. Pada daily kita juga melihat adanya strong downtrend. Jadinya apa ya asumsi yang kita bisa ambil? Asumsinya adalah kalau ini akan melakukan continuation downtrend. Sekarang kita hapus semua garisnya. Di sini terlihat ada area support, di sini ada membuat ada low baru, higher low, namun tidak membuat high yang lebih tinggi dibandingkan dengan high yang di sini. Maka ini belum melakukan suatu pola atau membuat tren pada intraday-nya pada garis itu. Yang kita tahu sebelumnya di sini ada low, kita sudah kembali ke time frame 4 hour ya. Ya berarti yang kita sedang pelajari level ini aja. Pada 4 hour saya hapus biar nggak terlalu berantakan. Di sini ada low yang tadi kita lihat, ya. Di sini ada low terendah yang membuat lower low relatif terhadap ini. Ini tidak membuat higher low relatif terhadap ini. Berarti kita masih dalam keadaan strong downtrend.
Dan di sini adalah garis neckline-nya. Dimana kalau misalkan ini break, berarti kita akan menemukan suatu momentum yang kuat terhadap USDT.D untuk melanjutkan pergerakan downtrend-nya. Kemana harga akan lanjut pergi turun, kita harus melihat the nearest support area available. Berarti kita akan pergi ke 417. Ini area neckline yang di sini. Namun di sini lagi lebih valid lagi karena ini adalah neckline yang membuatnya pada 39 sampai 401. Berikutnya baru kita ada di area QM di 386. Di sini untuk time frame daily-nya. Oke, that's it. Kita melihat situ aja. Di sini bukan trend line, jadi saya nggak gambar ada resistance atau support. Di sini hanya dua connecting point, yang which is mean kalau misalkan harga kemarin kembali turun ke sini akan ada kemungkinan harga untuk melakukan ke sini dia, sorry. Oke, harga mengenai level ini berarti akan ada kemungkinan dia akan membuat higher high lagi, assuming that the price after going like this is going to make a new higher high relative to this one. Jadinya kita harus, namanya trend line itu harus membuat suatu trend. Kalau ini kan nggak membuat trend, di mana ada low, higher low, namun tidak membuat higher high. Berarti ini kan bukan suatu trend. Atau downtrend pun harus membuat adanya lower low. Ya, ini juga belum terbukti suatu downtrend, di mana ada lower low relatif terhadap ini, lower low relatif terhadap ini. Di sini ada low-nya, lower low relatif terhadap ini, namun membuat higher high terhadap ini. Berarti kita kembali ke trend confusion. Di sini sudah membuat apa? Lower low relatif terhadap ini. Berarti kita sudah continuation downtrend-nya lagi. Pada time frame higher daily-nya aja, kita menunjukkan kalau misalkan moving average dalam sesuatu pergerakan yang sangat kuat untuk melanjutkan pergerakan downtrend-nya. Jadi jangan takut untuk melakukan pembelian sekarang. Kita memang akan ada kemungkinan yang sangat besar juga, bukan sangat besar, maaf, akan ada kemungkinan untuk harga melanjutkan pergerakan naik lagi ke atas, nggak ada masalah, itu adalah suatu kemungkinan. Tapi kita juga punya kemungkinan atau probability harga melanjutkan pergerakan ke atas. Kita punya beberapa data mengatakan kalau misalkan sekarang the market is really doing well untuk melakukan buying, bukan melakukan selling. Jadinya yang bisa kita lakukan adalah play with the probability, find the edge. Yang kita miliki adalah kalau misalkan data yang kita informasikan kepada kita sekarang harga sedang mengalami naik, ya udah kita lakukan pembelian. Sekarang kita lihat mana USDT yang kemarin saya bilang itu adalah di pada time frame kalau sudah masuk ke buy area zoom 15 minutes di sini kita bisa melakukan pembelian. Namun ini cukup premature karena di sini kita masih melihat adanya strong downtrend continuation from this. Jadi kalau misalkan harga pun terbang, kita kemungkinan harga akan sangat tertahan di area 1-day OB di sini. 1-day OB di sini sebagai area negatif, sebagai area resistance tentunya, yang akan menahan harga pergerakan untuk melanjutkan lebih tinggi. Yang namun pada 4 hour kita melihat adanya historically di sini sudah tertahan one times, di sini tertahan ya. Di sini membuat area resistance 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan sekarang sudah tertembus, dan sekarang kita masuk ke area intraday di 15 minutes, sudah masuk ke buy area zoom 15 minutes. Berarti saya anjurkan untuk masuk ke area 15 minutes untuk melakukan pencarian area buy. Di sini masih belum menunjukkan adanya continuation uptrend. Berarti apa itu continuation uptrend? Di sini kan terlihat bagus naik. Di sini sudah tembus ke bawah, akhirnya kembali turun lagi membuat lower low. Nah, saat ini sudah mulai membuat seperti ini lagi, barulah kita mencari area buy. Atau mau beli dips di sini, tidak masalah, namun lakukan stop loss pada area 081 di sini. Untuk mana? Untuk BNB USDT kita masih dalam keadaan yang strong, jadi saya tidak ada niatan untuk melakukan penjualan pada BNB. Digen dalam keadaan downtrend lagi. Sepertinya dalam 4 hour ini masih dalam keadaan sideways ya. Masih terlihat dalam seperti fase ini kita masih dalam keadaan shockwave. Jadinya
kita nggak mau terlalu ikut campur selama harga masih di area itu. Setelah harga breakout lebih tinggi dan lebih jelas dibandingkan oleh itu, baru kita bisa melakukan pembelian. Lalu Evo masih banyak koin yang belum ready, namun sudah beberapa yang menarik seperti tentunya BTC sebagai leading, Arkham di sini juga masih dalam keadaan sideways, dia breakout sangat bagus, Wild USDT dengan menggunakan teknik melakukan pembelian di floor ini sangat menarik untuk pembelian Wild karena dia masuk ke dalam area sebelumnya historically support resistance dan sekarang sudah menjadi area support. Di sini juga mengenai area support pada neckline di sini OB atau misalkan pengenaan apa itu sebutannya ya. Pokoknya ada area support di situ. Dia mengenai lagi ke atas membuat higher high, membuat higher low relatif terhadap yang ini. Lalu di sini semua membuat higher high lagi. Kalau misalkan dia betul membuat higher low di sini relatif terhadap level yang level ini, maka dia bisa melakukan higher lagi di mana dia bisa memasuki area 4 hour OB menjadi area resistance kita yang utama. Oke, ya menjadi area baik untuk melakukan pembelian yang di sini Wild ya. Apalagi kita melihat adanya kayak sepertinya masuk ke area support lagi. Jadi it's a good things to consider untuk Wild USDT. What else can we fix? VIDA, Voxel like this. Voxel uptrend breaker. Sudah masuk ke lagi area itu lagi ya. Di sini leng sebelumnya. Di sini juga area yang sudah membuat lower low. Di sini dia membuat OB-nya sudah ditembus. Jadi kita masuk ke Voxel juga area yang baik untuk melakukan pembelian untuk continuation. Saya harapkan ada downtrend, tapi namun kalau misalkan nggak ada continuation seperti itu, karena di sini kan continuationnya sedang uptrend, masih dalam keadaan uptrend, jadi masih belum ada break di time frame 4 hour-nya, masih dalam keadaan uptrend yang kuat. Continuation untuk buy kita bisa melihat di time frame yang lebih rendah, misalkan di 15 minutes. 15 minutes kali ini kita bisa melihat area downtrend terendahnya ada di sini untuk menjadi OB-nya, area support. Area supportnya bisa melihat ini menjadi area 15 minutes OB. 15 minutes OB di sini kita bisa menjadi area supportnya ya sekarang ya, breaker block. Dia harus ditembus, breaker block nggak langsung ditembus. Masuk kembali lagi resistance, masuk area support ya. Jadi ini masih dalam keadaan yang cukup baik. OM masih dalam keadaan uptrend. Jadinya kalau untuk melakukan pembelian OM bisa di time frame yang lebih rendah, time frame yang lebih besar kita harus melihat dia sudah menanjak kurang lebih sebesar 35%. Bagaimana pandangan Anda setelah harga naik 35%? Apakah Anda ingin melakukan pembelian di level tersebut apa tidak? It's up to you. Tapi namun kalau misalkan ingin melakukan long term, sepertinya hal ini akan sulit atau unfeasible karena dia lebih mungkin harga untuk melakukan continuation downtrend terlebih dahulu sebelum dia melakukan penggerakan yang lebih tinggi. Dia akan masuk sepertinya ke moving average 081. Di sini area menjadi area support sebelumnya. Yang di sini ada historically support, berarti ya 2 kali tertahan harga di situ untuk menjadi suatu neckline-nya OM untuk menjadi harga penentu apakah dia ingin ya di sini banyak historically price untuk melanjutkan harga terbang. Ki juga mencoba berkali-kali untuk melanjutkan pergerakan terbang ke atas, ditahan oleh 4 hour OB di sini ya, masih tertahan. Ini historic ini negative implication, jadi saya taruh merah di sana. Masih belum tertahan, masih weeks di sini. Kalau misalnya sudah tembus di atasnya, baru kita bisa bilang dia terbang tinggi. Harganya Ki ini dia cukup ekspresif, sekalinya naik. Kayak kemarin banyak weeks, berarti banyak sellernya masih sangat banyak. Kalau misalnya kita melihat ya dari
gerakan-gerakannya. Di sini masuk ke sini, harga kembali turun lagi, pembeliannya pun agresif. Di sini dijual lagi, terbang lagi, dijual lagi, di sini lagi. Pembeliannya pun sangat-sangat agresif. Akhirnya kenapa bisa saya bilang seperti itu? Akhirnya pembelian libur, penjual masuk, akhirnya sekarang pembeli ini lebih agresif setelah masuk ke harga rata-rata di sini. Oke, harga sudah kembali ke harga yang murah, harga di continue price going up di sini, dan di sini kita masih melihat banyak seller yang menjual. Seller masuk lagi, masuk harga terbang lebih tinggi lagi, di sini pembelian agresif. Seller masuk lagi, di sini masuk lagi buy, seller masih agresif. Ini hanya tinggal tunggu waktu sampai seller depleted supply. Supply-nya seller yang tadinya sangat agresif di sini untuk melakukan penjualan, ya 02291, antara supply-nya dia sudah habis. Lalu setelah supply-nya mereka habis, misalkan ketemu di sini adalah penjual namanya Joko. Joko ingin melakukan penjualan secara besar-besaran saat harga masuk ke 4-hour OB. Joko kan pasti punya limited supply. Saat supply-nya Joko habis atau depleted, walaupun dia seagresif apapun, dengan pembelian yang lebih agresif daripada Joko, Joko akan kehabisan unit. Akhirnya dia sudah kehabisan, sudah nggak megang key lagi. Kita akan berhadapan dengan penjual yang lainnya. Sedangkan penjual yang lainnya itu punya conviction saat itu harga key lebih pantas terjual pada level 25 hingga ke level 26. Makalah itu saat harga resistensi seperti ini, harga akan terbang lebih tinggi lagi setelah depleted supply. Jadi yang harus kita perhatikan adalah dari sisi ini adalah sisi sell side-nya. Sisi sell side dan sistemnya kita perhatikan apakah bayarnya juga kuat untuk melakukan pembelian menghabiskan unitnya si Joko tersebut. Yang kita lihat juga di sini kita melihat adanya volume yang tinggi ya waktu harga terbang sini, dan di sini sudah mulai ada declining volume. Jadi di mana sudah ada pelemahan. Saat masuk ke area resistance sudah ada pelemahan dari sisi pembeli atau penjual. Walaupun ini warnanya mau biru mau warnanya hitam, merah, kuning, nggak ada masalah. Walaupun dia dalam keadaan seperti ini, orang biasa, ini adalah candle volume untuk buy-nya. Padahal nggak ngaruh. Ini data ini, warna ini terprint saat harga, ya. Saat harga ini bullish, dia akan terbentuk bullish juga untuk volume. Saat harga terbentuk downtrend, dia akan membentuk downtrend juga. Seperti ini yang kita lihat adalah candle volume besar. Di sini juga candle masih volume bullish, namun di sini kita melihat kalau misalnya kita bedah ya pada time frame 1 hour what is going on, ternyata yang terjadi adalah pada saat itu yang level volume yang terbesar adalah di candle terjadi pada resistance di sini. Kita bedah lagi, kita pengen lihat volume terbesar terjadi pada saat apa. Pada volume terjadi yang sangat besar itu kita lihat adalah terjadi saat harga pembelian. Oke, di sini di 175, berarti di sini ada pembelian yang sangat besar. Kita masuk lagi ke time frame yang lebih kecil lagi untuk melihat atau membedahnya lagi apa yang terjadi pada saat itu. What's the moment leading that to catalyst? Kita melihat adanya strong buy area of resistance, area buying ya. Di sini kita melihat ada volume yang sangat besar, ada pembelian yang sangat besar, akhirnya kembali ke area of normalcy, yang masuk ke area rata-rata di sini ya. Akhirnya harga lebih turun lebih rendah, membuat potential untuk mendorong harga lebih tinggi lagi. Jadi untuk key, keep an eye on key akan melakukan penggerakan. Secara historically key ini akan mengarah ke arah 0,18. Kalau misalkan di sini harga sekarang kita punya kenaikan untuk 200% hingga ke sana. Jadi untuk key manis ya, untuk key yang lebih ekstrim lagi kalau kita punya target di 0,15 hingga 0,18 ini. Itu aja sementara untuk key. Nggak bisa ngasih banyak pilihan karena masih rata-rata masih jelek ya, seperti Dutch aja masih dalam keadaan yang cukup stabil harganya ya. Kita masih di area ini, harga akan continuation, sangat terlihat akan ada continuationnya. Namun don't believe your eyes, so the market can do anything you want. Flow key bikin higher high, PP
the leading of the market cryptocurrency in meme coin is PP. Jangan di denial, PP is the next yang belum pumping seperti yang lain ya. Secara historically dia juga masih belum bergerak apa-apa. Kalau misalkan kita ngomongin secara market meme, dia belum bergerak apa-apa. But remember, people will think that this is already too late after moving to 2000. Jadi people akan going out to the next PP. Seperti misalkan ini PP adalah meme kodok pertama ya, kodok pertama. Jadi dia akan ada kemungkinan dia akan moving to the next PP, which is I don't know, which is kemungkinan meme. PP ini koin PP juga, BOME. BOME ini koin PP berikutnya juga yang bisa menjadi alternatif. Kalau misalkan orang-orang udah bilang, oh ini ketinggalan, akhirnya mereka FOMOing in another frog coin. Akhirnya mereka masuk ke BOME atau bisa masuk ke DP. DP belum masuk sini ya. DP masih ke di Degen, dia punya L3 di mana dia ada DP. Di situ dia baru, which is another things that interest me because Degen dia punya L3 di mana teknologinya nggak baru, namun di sini L3 ini adalah menjadi suatu area marketplace di mana bisa menjual beli aset khusus ya yang dibentuk oleh beberapa networknya dia sendiri. Ada Degen Chain, ada Base Chain, dan juga ada Stark Chain, ada banyak, tapi dia menjadi suatu marketplace atau misalkan swap yang dibentuk oleh awalnya tentu kan kalau misalnya kita bahas Base, Stark dan lain-lain itu dia menggunakan Ethereum menjadi base-nya. Namun dia membentuk juga ada Degen Chain-nya itu membuat L3 di mana kita bisa jual beli aset dengan menggunakan si Degen. Jadi ini berharap besar juga dengan Degennya kenaikannya cukup tinggi untuk si DP tersebut. Namun kalau misalnya saya melihat pergerakan historically-nya, di sini dia bergerak sebesar 10. Coba ini nggak lengkap kalau nggak salah Degen USDT. Mungkin yang lebih lengkap di sini, maybe. Pergerakannya kalau nggak salah hampir 1000. Oh, not ini 8.000 ini pergerakannya. Saya very crazy. Weekly ya, kita lihat Degen di Poloniex itu dia mulai dari sini daily-nya sana. Sekarang Degen ini nggak valid kayaknya 037. Spreadnya terlalu rendah. What's the word? Datanya terlalu sedikit, orang-orang yang punya terlalu sedikit di sana, jadinya lebih banyak dimanipulatif. Degen kita bisa menggunakan data yang lebih valid itu sebenarnya kita bisa gunakan di di situs seperti CoinGecko karena datanya adalah secara konklusif campuran dengan yang lain-lain. KuCoin kita lihat historically dia mulai dari sini hanya naik 93%. Di sini naik juga 70% kalau misalnya kita lihat, tapi nggak bisa terlihat di gambar ya, di video ya. Jadi maybe later. Thank you very much.